Ya, Pak Faisal, kalau tadi Anda bilang yang diinginkan Amerika dan juga Israel adalah pergulingan rezim di dalam Iran. Tapi kan yang terjadi saat ini di Iran sudah mulai dilakukan untuk pencarian siapa pengganti Khamenei dan mereka sudah punya caranya sendiri dari secara konstitusi. Nah, apalagi yang diincar oleh Amerika Serikat dan juga Israel kalau memang tidak bisa menggulingkan rezim itu? Yang jelas Amerika maupun Israel berusaha memperlemah kekuatan Iran, terutama dalam peluru kendali balistik dan juga tidak menginginkan Iran tidak lagi mampu mendukung milisi-milisi anti-Israel di Timur Tengah. Nah, ini makanya kita lihat berbagai serangan Amerika maupun Israel itu menyasar target-target militer di Iran, terutama yang untuk memproduksi senjata nuklir, senjata peluru kendali balistik, dan itu saya kira dengan serangan balasan yang terus dilakukan Iran hingga hari ini, itu menunjukkan bahwa Iran masih mampu berperang jangka panjang baik dengan Amerika dengan Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Iran punya kewajiban moral untuk membela diri melawan Amerika dengan Israel karena telah melanggar hukum internasional dengan melancarkan agresi ke negara merdeka dan berdaulat. Yang menjadi persoalan malah di dalam negeri Amerika maupun Israel itu sendiri. Kita tahu hasil survei terakhir, kalau tidak salah menurut Goal Up, simpati rakyat Amerika sekarang lebih besar terhadap Palestina ketimbang terhadap Israel. Nah, 2 tahun perang Gaza sudah menunjukkan bahwa terjadi banyak demonstrasi, terjadi tuntutan agar Trump segera menghentikan perang. Begitu pula sekarang di Kongres, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat sudah menyatakan bahwa mereka menolak perang yang dilakukan oleh Iran karena itu juga tidak pernah mendapat persetujuan, tidak pernah dibawa ke rapat Kongres. Kemudian juga bahkan anggota Kongres dari Partai Republik yang memang sangat pro-Israel, Lindsey Graham, bilang bahwa tidak mungkin bagi Trump untuk menumbangkan rezim di Iran. Sebaliknya di Israel, Netanyahu juga mendapat tekanan. Kita tahu 2 tahun perang Gaza, tiap hari ribuan, bahkan pernah mencapai puncaknya 100 ribuan. Di ibu kota Tel Aviv terjadi demonstrasi menuntut Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza. Nah, dengan memulai perang dengan Iran, 2 tahun saja tidak mampu mengalahkan milisi yang bernama Hamas, Netanyahu mencoba berjudi dengan melawan angkatan bersenjata dari Iran yang selama ini merupakan pendukung baik secara dana, terus juga persenjataan, dan juga politik terhadap milisi-milisi seperti Hamas dengan Jihad Islam maupun Hizbullah di Lebanon. Nah, tapi kalau kita lihat lagi kan Iran juga sebenarnya cukup dekat dengan negara lain seperti Rusia dan juga China. Nah, apakah Rusia dan China ini juga akan memberikan bantuan kepada Iran dalam menghadapi situasi ini? Sejauh ini seperti perang tahun lalu diungkapkan oleh pemerintah Rusia, Iran juga tidak pernah meminta bantuan. Artinya Rusia dengan Cina percaya dengan kemampuan Iran, belum lagi kan mereka sudah punya kerjasama pertahanan antara kedua negara, baik soal bisnis pembelian persenjataan oleh Iran dari Rusia maupun Cina. Bahkan ada kabar, berbagai laporan menyebutkan bahwa Rusia memakai pesawat-pesawat nirawak Shahid 136 untuk melawan Ukraina, dan ini yang pesawat-pesawat Shahid ini juga yang digunakan Iran untuk melancarkan serangan ke berbagai pangkalan militer, selain juga didukung oleh peluru kendali balistik hipersonik.